Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain hadir, kita langsung saja untuk mulai di perkuliahan perancangan basis data Oracle di pertemuan kedua. Baik, untuk di pertemuan kedua ini yang akan dibahas yaitu mengenai sistem basis data dan juga komponen di DBMS atau Database Management System di Oracle. Ya, nantinya kurang lebih kita overview atau membahas terkait dengan struktur, kemudian arsitektur dan lain sebagainya yang ada di Oracle terutamanya. Oke, selanjutnya apa itu sistem basis data? Ya, di sini untuk sistem basis data terutama di Oracle itu sendiri atau secara umum di RDBMS ya, yang nantinya secara data itu saling berhubungan. Artinya sekumpulan data terutama baik di satu table kemudian beberapa table yang saling berelasi, kemudian bisa juga datanya bisa dibuat view ataupun lain sebagainya. Itu artinya nanti saling berkaitan satu sama lain. Dan juga nanti di sini untuk pembuatan database kita harus secara terstruktur terutama dan juga datanya diharuskan tidak redundant atau tidak ada pengolahan data yang sama atau tidak ada duplikat data. Nah, tujuannya untuk memudahkan penyimpan data, store, pengambilan, manipulasi maupun pengolahan data yang nantinya kita bisa gunakan secara efisien. Di dunia bisnis terutama basis data tulang punggung hampir semua aplikasi. Karena di hampir perusahaan ya, terutama BUMN, kementerian dan sebagainya itu mereka punya data warehouse atau yang biasa disebut DWH. Nah, DWH ini sendiri yaitu menyimpan hampir keseluruhan database maupun data dari beberapa aplikasi yang mereka punya. Jadi nantinya agar ketika datanya itu akan diolah menjadi entah itu dashboard atau datanya mau diolah lebih lanjut atau pengembangan yang lebih ke depan, itu mereka sudah ada source-nya atau data yang memang sudah mereka miliki. Makanya untuk di corporate atau di dalam lingkup bisnis, data ini sangat penting. Baik kecil maupun besar tuh data itu penting. Datanya tidak harus selalu yang ada yang nominal atau dalam bentuk transaksi. Bahkan data-data biasa juga itu sangat penting karena mereka nanti pasti suatu saat akan diperlukan kembali itu. Oke, di sini ada beberapa poin dari terkait sistem basis data. Yang pertama definisi intinya yaitu kumpulan data yang terstruktur dan saling terkait dan dirancang untuk mendukung berbagai operasi data. Ya, kurang lebih di sini kita pengolahan data DDL atau DML. Kemudian fungsi utamanya itu menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pengguna dan aplikasi yang nantinya secara pengguna ini bisa efisien dan juga terstruktur. Jadi memang untuk data terutama di database diusahakan untuk datanya ini yang disimpan memang data yang memang dibutuhkan, dan sekiranya data yang tidak diperlukan atau ya hanya data tambahan lah gitu, biasanya memang diabaikan tuh. Tapi ada memang beberapa data tambahan yang memang sifatnya ini mandatori atau yang memang harus ada, jadi sebagai pendukung nantinya untuk pengolahan data lebih lanjut.
Sebagai contohnya, ada contoh basis data pelanggan atau customer yang menyimpan beberapa data transaksi, terutama transaksi keuangan. Ya contohnya kita misalnya punya akun investasi misalnya, itu kan kita daftar sebagai customer atau sebagai pengguna atau user. Nah di sana kita bisa menggunakan misalnya kita top up saldo atau deposit, yang nantinya digunakan untuk transaksi investasi misalnya. Itu kan salah satu transaksi. Kemudian bisa juga untuk inventarisasi gudang, data karyawan, ini biasanya di HR atau HRS, dan juga nantinya data-data tersebut saling berelasi di dalam tabelnya. Ya contohnya lebih sederhana, misalnya data mahasiswa. Data mahasiswa tentu punya banyak relasi. Pertama, relasi dengan tabel orang tua. Artinya satu mahasiswa bisa memiliki beberapa data orang tua, lebih dari satu misalnya. Misalnya kolom orang tua untuk baris pertama ayah, baris kedua ibu gitu kan. Kemudian agama itu juga bisa. Kemudian hobi, dan kemudian riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan sebagai anak dari parent si tabel mahasiswa. Jadi mereka nanti akan saling berelasi. Kemudian selanjutnya sebagai fungsi dari DBMS itu Database Management System, yang nantinya sebagai perangkat lunak itu bertindak sebagai antarmuka antar pengguna dengan aplikasi basis data. Kalau di Oracle yang pernah saya coba, yang pernah saya gunakan, itu untuk database-nya sendiri ketika diakses atau di Linux itu memang masih menggunakan CLI atau command line, karena dia base-nya di Linux dan tidak ada interface UI. Nah, tapi untuk kita bisa sekiranya ada tampilan UI-nya, untuk Oracle dia menyediakan untuk remote database, namanya aplikasinya SQL Developer, dan memang lebih condong diperuntukkan untuk Oracle. Nah, itu sudah ada UI-nya. Ya mirip kayak localhost yang SAMPP, MySQL, karena dia base-nya diakses di browser. Tapi kalau yang SQL Developer berupa aplikasi desktop gitu. Ada juga PostgreSQL yang kalau untuk secara manajemen sistemnya dia ada aplikasinya namanya PGAdmin. Kemudian ada SQL Server Management. Kemudian kalau MySQL dia pakai yang dari kalau sama MariaDB juga, tapi base-nya based on web ketika diakses. Oke, kemudian untuk poin pertama yaitu akses dan administrasi. Jadi di DBMS sendiri di sini tugasnya untuk menyederhanakan proses akses data dan menyediakan alat untuk administrasi basis data seperti perancangan, pemulihan, dan optimasi kinerja. Jika disimpulkan, memang lebih ke arah kita mengolah datanya mulai dari insert, update, create, kemudian ada prosedur, trigger, table view, kemudian ada untuk terkait relational database antar table. Kemudian untuk keamanan dan integritas di DBMS nanti menerapkan kebijakan keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau tidak valid, untuk menjaga integritas data melalui batasan dan aturan validasi. Artinya di sini untuk di DBMS atau di database yang kita akses, kita memang harus membuat yang namanya kredensial, itu username dan password untuk bisa mengakses database-nya.
Kemudian sentralisasi data memungkinkan data yang disimpan di satu lokasi ini secara logis, menghilangkan duplikasi dan memastikan konsistensi informasi di seluruh organisasi. Mungkin bisa dibilang kurang lebih untuk datanya ini terpusat, untuk datanya terpusat bisa di data center, di DWH. Kemudian untuk pemulihan data, di sini untuk pemulihan data, misalnya jika sewaktu-waktu ada terkadang kalau yang memang listrik di area perusahaan tersebut kurang stabil, ya mereka menyediakan, tentu untuk pemulihan data kita harus menyediakan ada backup sama restore, karena yang tidak kita tahu entah itu mati listrik tiba-tiba, karena untuk perusahaan yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu besar, ya, Waalaikumsalam. Untuk lingkup perusahaan yang tidak terlalu besar, itu biasanya terkadang ada juga yang memang mengalami kendala listrik padam. Oke, untuk listrik padam biasanya kalau untuk nyala sendiri, kalau tidak ada backup, terutama backup listrik ya, tidak ada backup listrik, dia otomatis mati, gitu kan. Yang kemungkinan nanti bisa menyebabkan ya tiba-tiba entah data ada yang crash atau lain sebagainya. Ya kalau bisa memang ada backup untuk pemulihan data yang sifatnya nanti harian, karena backup data ini untuk database paling cepat bisa per hari, atau kita bisa lakukan kapan saja, terus bisa per minggu, bulan, atau tahun, karena ada rentang periode yang bisa diatur secara otomatis. Kemudian untuk restore database, kita biasanya disarankan mengembalikan data atau pemulihan atau restore dari database yang terakhir di backup, karena data yang di backup kalau misalnya ini sudah ada lebih dari 100 backup gitu kan, untuk satu database yang sama tapi berbeda hari. Nah itu biasanya yang disimpan ya paling panjang itu yang 1 minggu terakhir. Jadi untuk yang hari ke-8 dan 9 seterusnya, yang terakhirnya itu dihapus karena mungkin memang tidak diperlukan kembali. Oke, kemudian untuk komponen utama di DBMS di sini ada 5 poin terutamanya. Ada storage engine yang yaitu sebagai inti dari DBMS, yang dia bertanggung jawab sebagai untuk nantinya dapat berinteraksi langsung dengan sistem file atau sistem database atau sistem file disk atau storage ya, storage di servernya, untuk menyimpan dan mengambil data fisik, dan juga mengolah bagaimana data diorganisir, diindeks, dan diakses pada tingkat paling dasar. Artinya untuk storage engine, mereka akan mengakses nantinya storage kita, baik HDD, SSD, artinya storage tempat OS itu berada, tempat database itu berada, tempat file itu disimpan, yang nantinya memang bahkan di laptop juga kan akan menyimpan atau mengolah data di device kita, di storage kita. Kalau di server misalnya, server production, server development, ketika kita implementasi sistem, terkadang memang kita harus setup atau instalasi database manual. Sama saja sifatnya seperti di lokal, dia akan melakukan interaksi dengan file system atau file disk sebagai storage engine untuk melakukan pengolahan yang lebih lanjut. Kemudian ada query processor yang menerima permintaan query dari pengguna, yaitu dalam bentuk SQL.
Dan si query processor di sini dia bisa melakukan tugasnya sebagai penganalisis untuk mengoptimalkan juga si query-nya bagaimana nantinya bisa dieksekusi dengan cepat, dan juga bisa mengubah permintaan logis menjadi operasi fisik pada data. Artinya untuk query processor di sini mereka kurang lebih tugasnya menerima inputan dari pengguna sebagai inputan query untuk mereka melakukan pengolahan data, manipulasi data, bahkan pembuatan jadwal, prosedur, scheduler, trigger, pembuatan view dan sebagainya bisa masuk ke dalam poin query processor. Kemudian yang ketiga, untuk metadata katalog atau data dictionary itu sebagai basis data tentang basis data, yaitu metadata katalog yang menyimpan semua informasi tentang struktur basis data, artinya yang menyimpan arsitektur, kemudian tabel-tabel, data, relasi, constraint, foreign key, primary key dan lain sebagainya. Yang tadi di sini tadi ya nama tabel, ada kolom-kolom juga, tipe data, indeks, indexing dan akses pengguna. Yang nantinya untuk diterapkan sebagai integritas data dan juga pengolahan data. Karena dia data dictionary tentu tadi menyimpan hal-hal yang memang terkait mulai dari level data, kolom, indexing data, tipe data, nama kolom, kemudian table ya. Bahkan ada juga untuk terkait dengan prosedur, pembuatan prosedur, trigger, table view, sama relasional kurang lebih. Kemudian yang keempat, untuk log manager yaitu mencatat semua transaksi yang terjadi dalam basis data, termasuk setiap perubahan data yang dilakukan. Jadi log ini krusial untuk pemulihan recovery atau memastikan sifat ACID ya, atau atomicity, consistent, isolation dan durability dari transaksi. Artinya log manager ini artinya log manager ini memang sangat penting. Misalnya ada user yang melakukan untuk membuat sebuah tabel baru atau mengubah kolom, menambahkan tipe data atau yang lainnya, atau menghapus data, create data, itu memang nantinya akan tersimpan juga log di dalamnya. Jadi tentu agar kita bisa tahu siapa saja yang sudah atau melakukan interaksi dengan database, baik untuk secara tabelnya ataupun mau dari secara datanya. Kemudian yang kelima atau komponen terakhir dari database management system atau DBMS, yaitu tools monitoring dan reporting. Kurang lebih di sini untuk monitoring dan reporting, untuk kita bisa melihat penggunaan CPU, penggunaan RAM, kemudian untuk nanti contoh monitoringnya mungkin bisa saya share di yang dari Cloud SQL ya, nanti saya tambah. Terus untuk yang reporting ini juga log manager sebenarnya salah satu yang termasuk dalam reporting, karena reporting juga nanti kita bisa memuat terkait ada enggak serangan atau celah keamanan yang terbuka ataupun log dari transaksi. Jadi untuk tiap-tiap komponen ini memiliki peran yang penting dan krusial untuk memastikan DBMS bisa beroperasi dengan efisien, aman dan juga handal. Oke, kemudian
Sejarah dan evolusi DBMS. Jadi perjalanan dari sistem basis data yang mencerminkan perkembangan kebutuhan industri, yaitu terkait dengan pengolahan informasi yang semakin kompleks. Dari mulai model pertama ya, yang kaku, hingga sistem modern yang fleksibel. Jadi evolusi ini membentuk fondasi teknologi informasi yang saat ini sudah kita gunakan. Oke, ini ada terkait 5 timeline ya. Ada 5 timeline. Yang pertama yaitu pada tahun 1960-an, yaitu model jaringan dan hierarki. Itu DBMS yang pertama kali ini muncul dengan model jaringan, itu seperti CodaShield, dan juga hierarki seperti IBM IMS. Jadi mereka secara efisien untuk tugas spesifik tetapi kaku dalam struktur dan sulit untuk diubah. Artinya kalau disimpulkan ya dia sifatnya yang statis, kan? Sifatnya statis, dan karena memang baru pertama kali diluncurkan di publik itu untuk yang model hierarki dan jaringan. Yang kedua, timeline yang kedua itu pada tahun 1970-an, yaitu revolusi relasional atau hubungan terkait database dan juga data table. Jadi dari sini kode dari IBM memperkenalkan model relasional yang mengusulkan penyimpanan data dalam tabel relasi yang terutama baris dan kolomnya berevolusi atau merevolusi industri dengan kemudian atau kelancaran kemudahan dalam penggunaannya. Artinya di sini sudah menggunakan tentunya SQL ya, bahasa SQL atau struktur query language. Jadi untuk yang pada tahun 1970 ini memang pengembangan dari tahunnya 1990-an. Dia mulai ada relasi antar si tabel-tabelnya. Nah, kemudian yang ketiga pada tahun 1980-an itu dominasi relasional. Jadi DBMS ini relasionalnya seperti Oracle, ada DB2 dan juga SQL Server yang mulai mendominasi pasar, yang menawarkan kemampuan transaksi dari query yang kuat. Artinya memang beberapa pionir atau beberapa database tadi terutama ada Oracle, DB2 dan juga SQL Server ya, tiga database tadi kan. Jadi mereka yang paling awal atau satu golongan yang memang mempunyai atau bisa mempercayakan terkait dengan custom atau kita tinggal di sana, dan juga kehandalan dari penggunaan query SQL-nya yang memang sudah teruji. Kemudian tahun 1990-an yaitu adanya objek dan objek relasional. Nah, di sini mulai muncul ada konsep objek dalam pemrograman yang mendorong untuk pengembangan. Jadi objek ini secara relasional di DBMS ya disebut ORDBMS, dan juga Object Oriented DBMS atau OODBMS, yang nantinya bisa dicoba untuk menggabungkan kekuatan model relasional dengan kemampuan objeknya. Dia menggabungkan antaranya ada objek-objek dan juga yang tadi yang dari evolusi ya.
atau pengembangan dari relational data. Kemudian untuk yang 2000 sampai sekarang itu adanya NoSQL dan juga Cloud. Ya, kalau NoSQL mungkin lebih banyak digunakan untuk yang mobile apps, karena mobile apps juga banyak menggunakan yang API ya, untuk integrasi datanya. Untuk yang Cloud SQL memang ya beberapa tahun terakhir ini sudah banyak juga yang menggunakan, baik secara free untuk belajar maupun yang memang ditugaskan untuk mempelajari hal tersebut, biasa di lingkup corporate. Nah, kemudian untuk yang penjelasan lebih lanjut, di era modern menyaksikan ada ledakan basis data NoSQL untuk menangani data yang tidak terstruktur dan volume besar atau bisa disebut dengan big data, serta migrasi besar-besaran dari DBMS ke lingkungan cloud untuk stabilitas dan juga ketersediaan. Jadi memang ada beberapa instansi atau tempat tim terkait untuk database-nya sendiri memang tidak jarang yang masih konvensional. Banyakan yang memang sudah langganan di SQL Cloud atau database di cloud ya, seperti GCP, AWS maupun Alibaba. Oke, selanjutnya untuk database storage dan juga ada database instant. Ya, di sini terutama untuk di Oracle. Untuk di Oracle dia mempunyai dua komponen atau dua arsitektur yang utama. Yang pertama untuk database instant. Jadi di sini untuk database instant, kayak yang pertama di sini dia struktur memori dan latar belakang atau background proses yang digunakan oleh Oracle untuk mengelola database ini, yaitu pada bagian aktif dari database yang berinteraksi dengan pengguna dan juga aplikasi. Artinya jika beberapa database tidak digunakan atau tidak aktif pada sistem tertentu, mereka akan idle atau tidak ada tidak ada item atau message yang menandakan mereka sudah terkoneksi. Nah, kemudian untuk di sini ada sistem global area atau SIE, yang area memori bersama yang digunakan oleh semua oleh semua proses server dan juga proses latar belakang. Artinya memang untuk server database instant sendiri memang sifatnya di belakang customer induk ya. Kemudian untuk yang poin 2-nya yaitu program global area atau PGA, yaitu area memori pribadi untuk setiap proses server yang terhubung ke instance yang berisi informasi sesi, data query yang sedang diproses dan juga area kerja untuk operasi sorting. Oke, di sini jadi untuk di servernya memang dilakukan proses yang memang si PJ ini lakukan. Jadi memang lebih ke arah
untuk sesi atau session dari credential user database-nya, masuk, mengakses query, mengolah data query. Kemudian background proses, serangkaian proses yang berjalan di latar belakang untuk melakukan tugas-tugas penting seperti menulis data ke dalam disk dan juga bisa menulis log transaksi atau memantau proses dan juga melakukan pemulihan otomatis. Kemudian untuk database instan yang kedua dari arsitektur utama di database Oracle, database storage ya, yaitu dia dalam bentuk file fisik yang menyimpan data secara permanen di dalam disk. Mungkin datanya virtual tapi untuk arsitekturnya dia berupa fisik karena menyimpan ke dalam disk media penyimpanan kita, yaitu hard disk, SSD, biasanya paling umum yang itu. Kalau yang database-nya sifatnya cloud database atau cloud SQL, memang tidak ada fisik yang kita lihat, tapi di server cloud-nya, contohnya yang punya GCP atau Google, mereka punya data center untuk storage yang nantinya menyimpan entah itu database, arsitektur, kemudian file system ataupun file-file yang terupload di database mereka. Nah, di sini ada beberapa catatan untuk database storage. Itu ada data file yang berisi semua data logis dari database seperti tabel, index, trigger, prosedur, table view, constraint, dan lain sebagainya. Kemudian control file, yang file kecil yang sangat penting yang berisi informasi tentang struktur fisik database, termasuk nama dan lokasi semua data file dan redo log file. Kemudian ada redo log file, mereka menyimpan semua perubahan yang dibuat pada database yang nantinya bisa digunakan untuk pemulihan atau recovery jika terjadi kegagalan. Kemudian arsip log file, dia sifatnya opsional, bisa ada juga, bisa enggak, yaitu berupa salinan redo log file yang diarsipkan secara penuh atau secara penuh, yang penting untuk pemulihan point in time, artinya yang nantinya bisa digunakan jika ada database yang saat ini digunakan yang realnya itu mengalami crash. Yang nantinya jika kita cek lognya, kemudian sudah ada backupnya, ada restore-nya, bisa kita langsung implementasi. Agak kecil ya. Ini 7 tahun. Oke, selanjutnya
struktur penyimpanan di Oracle Database ini mungkin kurang lebih hampir sama ya dengan yang tadi ya, dengan yang di sini yang di slide sebelumnya. Mungkin mengulas lagi, yaitu data file sistem operasional aktual yang berisi semua data logis dari database. Contohnya seperti ada table, index, objek skema dan lain sebagainya. Dan juga untuk data file dapat berukuran gigabyte atau bahkan terabyte. Jadi Oracle mengalokasikan ruang di dalam data file untuk penyimpan data dalam bentuk blok. Kemudian control file itu jantung dari database, yang jika control file ini berisi metadata penting tentang database itu sendiri, termasuk nama database dan lokasi data file, nama dan lokasi redo log, dan juga informasi checkpoint dan juga lain sebagainya. Kemudian redo log file, di sini redo log file merekam semua perubahan yang dibuat berdasarkan database, yang setiap kali transaksi terjadi itu perubahan tersebut pertama kali ditulis ke redo log buffer DSCA. Nantinya dia akan si redo log ini disimpan ke dalam disk agar memastikan semua transaksi dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem. Kemudian untuk yang table space, jadi memang sedikit ada perbedaan yang terkait dengan database storage, tapi ini lebih ke arah penyimpanan ya. Kalau tadi kan lebih ke arsitektur, kalau yang ini lebih ke penyimpanan. Jadi table space yaitu unit penyimpanan yang logis di dalam database Oracle. Meskipun data disimpan dalam data file fisik atau disk, database administrator mengolah data secara logis dalam table space, yang sebuah table space dapat berdiri dari satu atau lebih data file yang memungkinkan pengolah melakukan penyimpanan yang fleksibel dan terorganisir. Sehingga misalnya artinya mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk table space itu sendiri. Ya, kita sebagai administrator atau user pengguna itu bisa melakukan lebih banyak pengolahan data, tidak hanya di satu database, bahkan bisa lebih dari satu database. Kemudian selanjutnya objek skema dalam Oracle Database. Di sini ada 4 ya, ada table, index, view, kemudian store prosedur dan trigger ya. Jika dihitung mungkin ada 5 ya. Oke, untuk table tentu di sini objek yang paling dasar nanti menyimpan data aktual atau data yang kita input terutamanya, dan dia tetap berisi dari beberapa baris kolom atau field, dan juga field atau kolom tersebut memiliki tipe datanya masing-masing sesuai kebutuhan, bisa sama juga bisa berbeda. Dan juga terdapat mengenai foreign key, primary key, ataupun relasional antar tabelnya. Untuk yang kedua, index, itu indexing data. Sebenarnya indexing digunakan untuk tahap awal, ketika misalnya contoh datanya ini besar, misalnya di satu table datanya itu sudah row atau barisnya sudah sampai jutaan data. Nah, tentu ketika diakses di aplikasi itu akan butuh waktu yang sangat lama karena memang datanya sangat besar. Nah, tapi salah satunya dengan indexing data ini bisa dilakukan misalnya data apa saja atau nilai apa saja yang sifatnya bisa berulang atau bisa menjadi kunci. Ya, contohnya misalnya company ID, atau bisa juga
create date, write date, kemudian nama user ID ya, kategori dan sebagainya, itu juga bisa dijadikan ke dalam nantinya indexing data table. Kemudian yang ketiga yaitu view. Di sini sebagai table virtual yang tidak menyimpan data sendiri. Jadi untuk table view ini, misalnya kita ada table pertama table 1 table mahasiswa, 2 hobi, 3 riwayat pekerjaan, 4 data orang tua, 5 riwayat pendidikan, mungkin 6 agama. Artinya ada 6 table sebagai contoh. Nah, untuk dijadikan satu view data ini bisa kita buat menggunakan query untuk table view. Nanti otomatis misalnya kita menggunakan join data atau join table. Ketika dieksekusi untuk pembuatan view ini, kita udah nggak perlu melakukan insert, update ataupun delete data. Dia sudah otomatis menduplikat apa yang ada di tabel referensi atau tabel yang memang bukan table view, artinya table object yang aslinya ini. Dan ketika data di table utamanya atau table yang selain table view ini dihapus, yang di sini juga otomatis ikut kehapus. Kemudian yang keempat yaitu mengenai store prosedur dan juga trigger. Di sini untuk store prosedur yaitu blok kode SQL atau prosedur language yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil berulang kali. Artinya kita menyimpan query prosedur di dalam database yang nantinya bisa kita panggil juga dengan query. Nah, jadi tidak perlu membuat atau menulis ulang kembali. Untuk trigger itu sebagai prosedur khusus untuk nantinya bisa melakukan penyimpanan, update ataupun menghapus data berdasarkan tabel tertentu atau field tertentu yang terkait dengan tabel atau data yang dijadikan trigger. Sebagai contohnya, saya punya data barang. Data barang ini ada satu barang stoknya 10. Kemudian ada beberapa tabel berbeda. Misalnya ada data untuk tabel data barang masuk. Artinya ketika data barang masuk ini di save, kan otomatis ketemu kode barang yang sama, nama barang yang sama, mungkin ada field yang sama juga yang lain. Ketika di save, quantity atau stoknya ini tidak tetap 10 lagi atau enggak replace, malah nambah jadi 10 plus 10. Bahkan untuk update data, jika ada penjualan, misalnya penjualannya 3, ya maka nanti stoknya akan berkurang 3, jadi diambil stok yang terakhir baru dikurangi. Nah, kalau untuk menambah stok, mengambil stok terakhir baru ditambahin. Kemudian keunggulan dari Oracle DBMS itu manajemen transaksi dan asset. Jadi Oracle ini unggul dalam menangani transaksi dengan kompleksitas yang tinggi. Artinya rumit. Jadi untuk datanya ini Oracle lebih mampu mengatasi dikarenakan apa? Misalnya kalau hanya data isiannya yang sederhana atau tabel-tabelnya yang masih sederhana, belum ada komputasi yang memang rumit, ya manajemen transaksi justru jauh lebih mudah. Nah, kalau di sini udah mungkin levelnya cukup rumit, entah terkait ada data orang yang enggak nyampe misalnya ke penerima, itu tentu dia akan
di komplain gitu kan. Nah, kemudian ada terkait dengan keamanan data komprehensif yang menyediakan serangkaian fitur keamanan yang sangat lengkap, termasuk ada kontrol akses berbasis peran atau RBAC atau role based access control ya. Jadi misalnya ada satu user root atau user administrator, dia mempunyai full access. Kemudian ada juga user yang memang hanya dikasih, misalnya di Oracle ini punya 10 database. Nah, misalnya ada user yang memang hanya dikasih untuk melihat 5 database saja. Ada juga yang hanya dikasih untuk satu database saja. Ada yang memang bisa dikasih akses full akses baik untuk create, update, delete, misalnya hanya ke satu pelanggan atau supplier gitu kan. Nah, di sini bisa juga dikasih batasan, misalnya beberapa user hanya dikasih view aja atau melihat, jadi nggak bisa mengubah data-data yang sudah ada. Oke, kemudian untuk skalabilitas dan performa yang tinggi dirancang untuk memenuhi tuntutan aplikasi enterprise dengan volume data dan concurrence pengguna yang masif. Jadi memang Oracle sendiri untuk tingkat skalabilitas ya, atau pemenuhan sistem yang memang sangat besar, dia memang paling direkomendasikan karena bisa lebih optimal. Kemudian dukungan SQL dan ekstensi yang kuat, artinya ekstensi atau library yang memang banyak tersedia, dan juga untuk SQL query language yang bisa dibilang hampir sama ya, atau mungkin 90-95% mirip dengan yang mungkin sudah kalian coba ya, entah itu di ya mungkin di ini ya, salah satunya MySQL ya, dari PHP MyAdmin. Jadi dari beberapa kombinasi fitur ini dapat membuat Oracle Database menjadi pilihan yang kokoh untuk sistem misi kritis yang membutuhkan kinerja keamanan dan juga keandalan yang terbaik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oh. Oke, kalau untuk fitur-fitur ya, salah satu fitur yang standar ya, tadi ada di mana ya? Nah, terutama di sini ya untuk keamanan dan integritas data. Tapi sebenarnya untuk menjaga itu semua DBMS sebenarnya mempunyai untuk menjaga ini gitu. Enggak hanya Oracle aja, semuanya punya untuk dari segi keamanan. Bahkan kalau SQL Server kan memang disupport sama Microsoft ya, SQL Server. Dia juga punya untuk level tingkat keamanan yang sama juga itu, untuk level keamanan. Nah, mungkin lebih pentingnya dari infrastruktur database yang kita buat. Misalnya jaringan yang digunakan seperti apa, tingkat security-nya levelnya udah di apa aja nih yang di setup atau yang dijaga, mulai dari network, jaringan yang kita gunakan, itu sangat berpengaruh. Kemudian kalau database diusahakan tidak boleh diakses secara publik, hanya oleh paling nggak jaringan private atau jaringan di kantor tersebut atau instansi tersebut. Agar kenapa, misalnya yang mencegah adanya mungkin interupsi dari luar. Misalnya bisa dibuat
hanya beberapa laptop tertentu yang bisa mengakses database tersebut. Gitu. Bisa dikasih permission, jadi hanya IP tertentu yang di-allow agar bisa mengakses database-nya. Gitu. Walaupun dia sudah private, kita tambahin lagi levelnya. Bahkan bisa juga kita tambahin untuk tingkat VPN ya, atau jaringan yang lebih private lagi gitu. Itu bisa itu dari segi networknya. Kemudian dari infrastruktur yang kita gunakan juga tentu dari servernya harus di setup juga semaksimal mungkin agar dari segi keamanannya bisa terjaga. Ini biasanya memang tugasnya orang infra yang melakukan setup. Jadi sudah otomatis nanti satu rumah server, karena nanti bisa dipecah menjadi beberapa server, jadi mereka cukup setup di rumahnya gitu. Nah kemudian udah terjawab semua atau belum ya? Saya takut lupa nih ada yang belum kejawab tadi. Iya. Infrastruktur si servernya seperti apa, arsitekturnya, kemudian networknya, itu yang harus kita jaga juga gitu. Walaupun si database ini udah punya untuk menjaga dirinya sendiri gitu. Ibaratkan kita punya motor kan ada keamanan, ada kuncinya kan. Kalau sekarang ada alarm, artinya kalau kita aktifin, kita kunci stang misalnya, itu udah minimal satu buat jaga motornya. Kedua, kita berlapis infrastrukturnya. Motornya di dalam rumah, infrastrukturnya misalnya rumahnya harus kita kunci berlapis gitu kalau kita tinggal atau kalau kita tidur ya malam. Nah, kemudian networknya, jaringannya yang bisa diakses, artinya pagar kan bisa diakses sama orang luar kan bisa masuk ke pagar. Kalau kebuka kan gampang masuk, kalau ketutup kekunci. Nah ilustrasinya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kalau bisa memang harus beberapa lapis. Dan untuk aplikasinya memang bisa diakses publik atau secara internet, tapi database-nya private karena nanti aplikasinya connect ke jaringan internal atau private gitu, agar bisa komunikasi dengan database gitu. Aplikasinya tetap bisa publik diakses pakai domain lah gitu kan, DNS misalnya aplikasi.com gitu. Tapi si database-nya masing-masing antara aplikasi dan database koneksinya melalui jaringan internal private gitu, biasanya melalui IP gitu. Jadi sama juga kita harus menerapkan backup restore-nya backupnya jangan di tempat database itu berada juga, harus di tempat yang lain. Jadi minimal ada 2 tempat berbeda, agar misalnya si server database-nya crash, kita punya backup, jadi gampang buat mindahinnya, jadi datanya bisa dibilang masih utuh. Backup juga penting gitu. Oke, ada lagi atau sudah jelas? Oke, untuk yang lain mungkin yang di online ada pertanyaan. Oke, jangan lupa untuk absensi ya. Oke, di sini yang hadir di online ada Dede. Kalau Dede Rohyan, nama lengkapnya Muhammad Rohyan Abidin bukan? Iya Pak, Muhammad Rohyan Abidin. Kemudian Idris Wahyu Ramadan, Muhammad Zaguar, Nafas,
Raya Trianto Salwa yang Suryani. Kalau yang offline yang di kelas bisa sebutkan nama-namanya, saya belum terlalu hafal juga. Dari belakang Muhammad Rifki ya, Muhammad Rifki Iskandar. Depannya Muhammad paling bawah ya Pak Fahad Fatur Rahman. Sebelahnya M Rohmat Wardiatul. Terus depannya Viola Adelia. Sampingnya siapa? Maaf, agak jelas. Dia, oh dia. Oh dia Isana. Dia Isana Putri ya. Sebelahnya dia. Adik kakak. Dia. Ujungnya sama-sama Putri juga. Adik kakak benar. Oke, kemudian di e-learning di sini ada di pertemuan kedua ya ada diskusi. Diskusi ini nanti ada penilaiannya. Jadi bisa dijawab aja pertanyaannya. Jadi sama seperti mungkin tugas ringan gitu, seperti tugas ringan. Jadi berdasarkan materi yang tadi terutama terkait komponen DBMS di Oracle, menurut Anda mengapa pemisahan antara database instan dan database storage sangat penting dalam menjaga kinerja konsisten dan proses recovery database? Nanti bisa dijelaskan menurut pendapat pribadi. Kalau ada contoh boleh ditambahkan, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, yang penting ada penjelasan menurut pendapat pribadi. Coba di akses bisa nambahin kan ya, bisa dibuka dulu. Iya, di add discussion. Bisa ya? Cara ngisinya gimana nih Pak? Oke, nanti jika sudah menambahkan diskusi di sini dengan yang add discussion topic, nanti setelah kalau mau nge-save nanti bisa diklik yang save to forum ya, atau add to forum, post ya, post to forum. Oke, kalau dites mungkin nanti seperti ini ya kalau dites. Nah, dites nanti di bawahnya ada nih yang ini siapa. Nanti di sini
Kalau diklik, nah di sini saya nanti bisa reply, salah satunya bisa reply. Oke, di sini maksimal sampai tanggal 6 ya. Jadi kalian tugasnya ngasih komentar aja pendapat kalian. Mau berkali-kali atau ya minimal satu tuh. Minimal satu komentar. Jadi di sini juga diharapkan ada keaktifan karena nanti juga bisa sebagai parameter penilaian gitu. Selain nantinya mungkin ada tugas yang di-assign atau ada kuis gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya close. Belum ada? Cukup? Oke. Pak Haji Pajar ada di sini ya? Ada datang? Minggu kemarin ada? Iya lagi ini S3 Pak Haji Pajar. Nggak tahu sekarang udah pulang belum? Nanti tanyain aja. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir baik offline yang di kelas maupun online. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan penyampaian materi dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.